Maka untuk itu, bagaimana caranya agar dosa kita ini bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada caranya kecuali adalah bertaubat. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita lihat nanti dalam kitab ini, para ulama kita termasuk pengarang kitab ini bernama Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan qala ulama, berkata seluruh para alim ulama. Artinya ulama-ulama itu berkata, sepakat, termasuk Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Hanafi, semua imam-imam sepakat, para ulama sepakat. Apa kata mereka ibu? Apa kata mereka bapak? At-taubatu wajibatu min kulli dzambin. Bertobat itu bapak, bertobat itu ibu, hukumnya wajib bagi setiap orang yang punya dosa. Jangan sampai harus menunggu malodak ini dosa kita ini baru kita bertobat. Tidak. Ulama mengatakan ketika kita baru punya dosa, pada saat itu wajib hukumnya kita bertobat. Maka mohon maaf Bapak dan Ibu, mohon maaf. Dari kesimpulan ini saya katakan kepada kita semua, orang yang melakukan pencurian, katakanlah sebiji buah jeruk, dicurinya buah jeruk, atau sepotong roti ini dicurinya, maka dia akan mendapatkan 2 kali berdosa, 2 lipat dosa. Kenapa begitu Ustaz? Tapi mencurinya dia, yang dicuri satunya. Dosa curi saja yang dapatnya. Betul, dosa curi dapat. Tapi ada tambah lagi dosa, tak mau dia bertobat. Orang yang tidak mau bertobat, dia akan mendapatkan dosa. Siapa yang mengatakan itu? Seluruh ulama-ulama kita mengatakan dalam kaidah usul fikih yang dikatakan wajib. Tadi kan katanya at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Bertobat itu hukumnya wajib. Jadi tobat itu hukumnya wajib. Apa itu wajib? Di dalam kaidah usul fikih, dalam kaidah-kaidah usul fikih atau kitab-kitab usul fikih dijelaskan al-wajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kalau dikorojokan dapat pahala, kalau tak dikorojokan dia akan mendapat dosa. Bertobat hukumnya wajib, kalau dikorojokan dapat pahala, tapi kalau tak dikorojokan tobat tadi hukumnya berdosa. Mencuri dosa, karena berdosa dia mencuri, wajib dia bertobat. Tak hendak dia bertobat, dosa. Dosa tak mau bertobat, dosa dari mencuri. Lalu coba bayangkan Bapak dan Ibu, tadi tak sholat, tadi tak menutup aurat, tadi mengkatai orang, tadi mencuri, mengambil hak orang. Sudahkah kita bertobat? Kalau tidak, double dosa kita itu. Double. Makanya para ulama kita mengatakan, fa in kanat ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi bi adam falaha salasatu surutin. Ibu, bapak punya dosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak ada kaitannya dengan manusia. Ini tak ada urusannya dengan manusia. Contoh, kita tak sholat, ya kan? Kita tak puasa, ya kan? Lalu kemudian kita bermaksiat, berjudi, mencuri, kan begitu? Ini kan sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukan kesalahan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau hendak bertaubat kita, ada 3 syaratnya. Ustaz, aku sadarlah diri dalam keadaan sekarang banyak dosaku, lalu aku hendak bertobat. Macam mana caranya? Kata ulama mesti lakukan 3 macam ini. Kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Bertaubat kepada Allah tidak ada berurusan dengan hak lain, syaratnya 3. Pertama, bapak dan ibu orang tua kami yang dirahmati oleh Allah, ayyuqli'a 'anil maksiyah. Syarat yang pertama kalau betul-betul kita ingin bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ayyuqli'a 'anil maksiyah. Hendaklah kita hentikan maksiat itu. Tak cukup modal air ludah, Tuhan aku bertobat kepadamu tapi baju di jalan juga. Tuhan aku bertobat kepadamu namun sholat juga karang tinggal dibikinnya. Tuhan aku bertobat kepadamu namun riba tetap dikojokannya. Tidak dikatakan bertobat kalau syarat yang pertama maksiat itu kita hentikan. Itu yang pertama. Wasani ayyandama ala fi'liha. Hendaklah dia menyesali apa yang dosa yang pernah diperbuatnya. Ya Allah, minta ampun aku ya Allah. Bertobat aku kepadamu ya Allah. Kusesali pernah aku meninggalkan sholat. Ya Allah, menyesal aku ya Allah pernah meninggalkan sholat, tak puasa, tak nak bayar zakat padahal aku mampu. Duitku banyak, hartaku melimpah tapi tak nak aku berangkat haji. Tak nak aku bersedekah ya Allah. Menyesal aku ya Allah, ampunkan dosaku. Aku bertobat kepadamu. Sesali perbuatan maksiat saya. Ya Allah, aku pernah durhaka kepada orang tuaku ya Allah. Pernah ku gontak orang tua, pernah ku marahi orang tua, pernah ku tendang orang, bahkan pernah ku usir orang tua. Bahkan lidahku ini mengatakan kau bukan orang tuaku ya Allah. Pernah itu ku lakukan. Ampunkan aku ya Allah. Sosanya perbuatan itu. Ya Allah, pernah ku sakiti suamiku, pernah ku tipu suamiku, pernah ku sakiti istriku ya Allah. Sosanya perbuatan itu. Ya Allah, anak yang kau titipkan ini sia-siakan ya Allah sehingga dia berbuat maksiat, ampuni aku ya Allah. Sosanya perbuatan itu. Kalau memang kita hendak bertaubat di hadapan Allah, syarat yang kedua, sesali setiap dosa yang pernah kita lakukan. Pertama tadi apa? Hentikan segera perbuatan maksiat itu. Meninggalkan sholat maksiat, Pak. Maka hentikan perbuatan itu, jangan lagi meninggalkan sholat itu maksudnya. Membuka aurat maksiat enggak? Maksiat. Maka hentikan maksiat membuka aurat itu. Artinya apa? Tutuplah aurat. Mengkatai orang, meribah orang, menggosip orang, memfitnah orang, maksiat enggak? Maksiat. Maka hentikan perbuatan itu. Jangan lagi meribah. Yang kedua syaratnya apa? Sesali perbuatan yang sudah kita lakukan. Sesali perbuatan yang sudah kita lakukan. Syaratnya apa? Wasalis yang ketiga ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Fa in fuqida ahadun, ya. Kalau yang ketiga kata para ulama wasalis ayyazima, melazimkan alla ya'uda ilaiha abadan. Melazimkan atau membiasakan. Apa yang harus kita biasakan Ustaz? Beribadah kepada Allah Subhanahu. Kalau memang tobat kita itu hendak diterima oleh Allah, kalau hendak tobat kita itu diterima oleh Allah, pertama tadi hentikan maksiat yang sudah pernah kita kerjakan. Buruk sangka sama orang, hentikan itu. Yang kedua, sesali perbuatan tadi. Yang buruk sangka tadi awak itu sesali Allah itu. Dosa yang kerjakan tadi. Dosa yang dikerjakan tadi ya Allah ampunkan aku. Yang ketiga, membiasakan hidup kita ini untuk beribadah semakin taat kepada Allah. Kalau memang masuk pada waktu sholat dan lain sebagainya. Jadi bapak dan ibu orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian itu kalau berkaitan dengan hak Allah. Lalu kalau berkaitan dengan hak manusia, fa'in fuqida ahad wassalasatin lam tasih taubatu. Kita ulangi balik. Fa'in fuqida ahad salasatin lam tasih. Jika 3 syarat taubat tadi satu saja tinggal tak kita penuhi, lam tasih taubatu, maka tidak sahlah taubatnya.
tidaklah sah taubat. Saya ulangi lagi. Kalau kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, syaratnya ada 3. Hentikan perbuatan maksiat tadi, kemudian sesali perbuatan maksiat tadi, kemudian isi kegiatan kehidupan ini dengan beribadah kepada Allah. Lalu kata ulama, fa in fuqida ahadu salasatin, jika hilang salah satu di antara 3 syarat tadi, lam tasih taubatun, maka taubatnya tidaklah sah. Itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat masiyatu tata'allaqu bi Adam, kalau ada kita berbuat maksiat tapi berkaitan dengan manusia, dengan anak manusia Adam. Umpamanya aku buat salah sama bapak, aku buat salah sama ibu, maka taubatnya arba'atun. Ada 4 cara bertobatnya. 3 sudah disebutkan tadi, hanya menambah 1 lagi. Apa yang 1 lagi? Fa in kanat malan. Kalau umpamanya salah kita itu berkaitan dengan harta benda. Contoh, aku salah dengan bapak gara-gara aku ambil tanah bapak. Baca mana syarat taubatnya? 4. 3 yang sudah disebutkan tadi tambah 1 lagi. Apa itu? Fa in kanat malan. Andai kata itu berkaitan dengan harta yang kita ambil, ya, maka pulangkanlah harta itu. Kalau bapak dan ibu bersalah dengan orang yang berkaitan dengan hartanya, apalagi khususnya kepada ibu-ibu ini, orang tua ibu ini kadang-kadang mau ini sompor tangannya ini, pulang dari wirid yasin, pulang dari arisan, pulang dari bayar batandang, pulang dari pasar atau dari mana, nampaknya bunga, kan? Nampaknya bunga itu lagi kombang-kombangnya, lagi mokar-mokarnya, lagi cantiknya, bunga janda bolong. Gatal tangannya nih, diputeknya. Padahal yang bunga itu ada yang punya. Pernahkah kita minta izin sama dia sehingga berani saja kita memutek hak orang? Makanya adab orang tua dulu, jangankan mengambil hak orang, lewat di hak orang saja, melewati hak orang saja kita harus permisi. Tengok ajaran orang tua kita. Ambil jawab, permisi ya bu, minta izinnya pak, lewat kami. Kenapa? Hak dia itu kita lewati, padahal tak kita ambil hak itu, cuma numpang lewat. Ajaran orang tua dulu luar biasa, minta izin kita. Ini tidak. Sudahlah tanah kawan, dipacaknya pula tiang jomuran situ. Dipacaknya tiang jomuran, sampah-sampah sisa makanan termasuk sampah kulit udang. Malayang. Bahkan sudah dibikinnya pamflet. Tanah ini bukan tempat pembuangan sampah. Pasang tak kamu yo. Udah kasar itu kan. Tapi tetap juga dilempahkan sampah itu. Hati-hati ibu, hati-hati bapak. Bagaimana cara bertobatnya itu? Bersihkanlah tanah itu dari sampah yang kita buang. Andai kata ulama itu berkaitan dengan harga diri, gara-gara kita dia terfitnah, gara-gara kita dia terusir, gara-gara kita dia orang lain membenci dia, maka harus kita naikkan balik harga martabat dirinya. Kalau ada salah kita yang berkaitan dengan umpamanya ejek basi ejekan, maka cara bertobatnya adalah saling basi maafan. Kalau tidak, Allah tak akan pernah mengampunkan dosa kita berkaitan dengan manusia. Memang Allah itu Al-Ghafur, Maha Pengampun. Babuih muncung awak mengatakan, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khotoya. Tengah malam sholat tahajud, sholat hajat, sholat sunnah taubat. Tapi hak orang belum kita pulangkan. Tapi kesalahan kita dengan orang tak mau kita minta
minta maaf, tidak akan diampunkan oleh Allah jika dosa kita berkaitan dengan manusia kalau tidak saling bersih maafan.